pengen melihat bagaimana dia maha besar, maha luas, maha tinggi, maha berkuasa. Ya, mari kita lihat ini. Kita sudah tahu bahwa seluruh ciptaan sampai kepada ciptaan yang paling besar yang kita ketahui yang sifat yaitu adalah 70 tirai nur. Itu berasal dari apa? Dari Isra Mi'raj Nabi. 70 tirai nur pun kita nggak tahu seberapa besarnya. Ya, Nabi Muhammad hanya sampai di Arash, ya, Arash dan ketemu dengan tirai nur pertama. Ya, enggak. Kalau malaikat Jibril hanya sampai di Sidratul Muntaha saja. Beliau tidak bisa sampai ke Arash itu. Nah, kalau kita tahu bahwa semua hanya berada di dalam sedikit dirinya yang maha kecil atau maha halus, ya, kelihatan tidak bahwa kalau semua ciptaan itu, ya, ada di dalam yang maha halus ini, kelihatan tidak Allah itu maha besar? Kelihatan tidak dia maha besar? Kelihatan tidak bahwa dia maha tinggi? Kelihatan tidak dia maha luas, maha tinggi, maha besar, ya, maha luas, kelihatan tidak? Sudah tahu kita menerangkan yang maha luas, maha tinggi, maha halus. Jadi benar nggak ayat Al-Quran itu mengatakan bahwa dia maha tinggi, dia maha besar, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, sama. Kelihatan tidak? Jadi kita tidak ini lagi. Nanti kita sudah masuk ke zikrullah, Allahu Akbar. Di sini kita maha besarnya itu sudah nggak terbayangkan oleh kita. Mampus kita kalau membayangkan maha besarnya itu. Ya, itu yang pertama. Jadi ibu dan bapak sudah langsung berma'rifatullah. Maha besar, maha tinggi, maha luas. Kalau kekuasaan Allah yang kita ketahui hanya sekitar di sini, kelihatan tidak dia maha berkuasa? Jelas sekali maha berkuasa. Kenapa? Karena semua yang kita ketahui hanya sekedar yang ada di sini. Maka kekuasaan dia yang sebenarnya melebihi apa yang kita ketahui. Ya, selesai satu yang maha besar. Seperti ini dia. Ya, kemanapun kita menghadap, maka dari kita tahu bahwa dia maha besar. Oke, paham ya? Kalau maha besarnya Allah ini benar-benar kita rasakan, jalalnya terasa oleh kita, maka menggigil kita dibuatnya. Di situ kalau sahabat-sahabat itu ya sehabis sholat subuh itu menggigil-gigil, menangis bercurain air mata mereka itu gitu kan. Cuma orang tidak tahu bahwa menangis karena ma'rifatullah itu apa? Bisa membersihkan hati kita yang kotor tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melonggarkan roh kita. Roh kita ini selama ini terikat oleh tubuh ini, Bu. Nah, orang belajar spiritual, terutama saya juga di tarekat dulu, ingin melonggarkan roh itu supaya roh itu naik ke atas. Kalau bisa lepas gitu kan. Nah, orang itu dengan berbagai zikir seperti ini. Nanti ada videonya ada seperti itu. Ingin melepaskan, longgarkan roh itu. Tapi dengan tangisan ma'rifatullah itu melonggarkan roh dengan sendirinya. Dan juga membersihkan minda kita atau hati kita yang kotor selama ini. Ya. Sudah. Mana lagi? Zahir batin? Mau itu? Oke, mari kita lihat zahir batin. Zahir batin awal akhir. Pertama, Allah dia tiada awal, tiada akhir. Kalau ada awal ada akhir ciptaan. Kalau Allah tidak ada awal, tidak ada akhir, maka dia ciptakan, ya. Nah ini, mari kita lihat. Tadi yang maha halus terzahir menjadi zat, zat terzahir menjadi lahul mahfud atau sifat.
Maka kalau kita lihat, ini zahir nggak ini? Zahir kan? Ini juga zahir. Kenapa? Dia dari maha halus. Kalau dalam pandangan marifat, ini zahir. Maka yang batinnya yang mana? Ini batinnya. Maka yang zahir itu terkeluar dari batin. Lihat, terkeluarnya lihat. Batin, gitu dia. Terzahir semua. Ulang ya. Zahir. Kelihatan tidak? Bahwa dalam pandangan marifat, ini adalah batin, ini zahir, ini zahir. Kenapa ini zahir? Karena ini ciptaan. Jadi kenapa disebut zahir? Karena keberadaan ini terkeluar dari batin ini. Terkeluar dari situ. Jadi di sebalik semua yang ada ini apa? Di sebaliknya batinnya apa? Maha halus. Bukan Allah. Terlalu besar Allah itu kalau kita katakan dia adalah batin dari semua ciptaan ini. Kalau dulu kan enggak, zahirnya saya, batinnya Allah. Terlalu kecil Allahnya. Paham ya? Nah, kalau dalam pandangan marifat, pandangan hakikat boleh seperti ini. Ini kan hakikat kan ini enggak kita lihat ya, yang kita lihat ini. Maka ini yang zahir, ini yang batin. Nah, itu dalam pandangan hakikat, boleh juga, enggak masalah. Tapi kita karena sudah sampai ke marifat, kita harus berhenti di sini saja langsung. Karena orang marifat itu udah langsung kepada yang maha halus atau wajah yang sedikit itu. Paham ya? Yang zahir batin paham? Paham. Maka walaupun kita yang lihat adalah lauh mahfuz, ini adalah zahir. Batinnya apa? Maha halus. Sudah langsung saja sudah. Bukan Allah. Paham ya? Nah sekarang masuk kepada zahir, awal dan akhir. Awal akhir, mari kita lihat. Maha halus. Nah kelihatan gak? Awal dari ciptaan itu apa? Bukan awal dari ini, zat ini kan masih ciptaan ini. Zat itu ciptaan karena dia terzahir dari yang maha halus. Awalnya apa? Maha halus kan? Awal. Jadi zat, oh berarti awal dari zat itu yang maha halus. Kelihatan ya? Kemudian zat terzahir menjadi lauhul mahfuz. Nah nanti, ini untuk berikutnya ya. Kalau semua ciptaan ini hilang atau bagaimana hilang itu ada kiamat nanti. Bukan kiamat hancur dunia ini saja. Sampai ke surga pun hancur. Karena yang abadi, yang baka itu siapa? Allah saja yang baka. Ciptaan semua surga itu ciptaan. Pasti tidak abadi. Pasti tidak baka. Kalau surga baka atau abadi, ada dua yang abadi nanti. Manusia ciptaan ada awalnya, akhirnya apa? Gak ada akhir, gak mungkin. Ciptaan pasti ada awal, ada akhir. Nah awal dari ciptaan, ya ini maha halus kan. Ini adalah ciptaan, ini ciptaan. Awalnya maha halus, terjadi menjadi zat, zat menjadi lauh mahfuz. Kalau lauh mahfuznya hilang, ini menjadi musnah kembali ya. Wa yabqa wajah Allah. Ya, kan itu ya. Semuanya adalah fana. Kul man alaiha fan ya. Mana adik kita itu, dia ada hafal Al-Quran juga tuh. Ya Dek ya. Nah, apa ayatnya Dek? Coba Dek. Terus. Itu dia. Itu dia. Nih, semuanya berarti ini fana kan? Fana ini. Fana itu apa? Musnah dia. Hilang menjadi zat. Zat pun akan hilang karena dia ciptaan. Maka kembali menjadi, kelihatan tidak? Yang awal dan yang akhir. Apa yang awal dan akhir? Ya maha halus. Dia bercerita tentang yang maha halus. Kalau Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya, maka ibu dan bapak paham. Dengan ayat seperti itu ada dua. Ada awal, ada akhir. Kemudian walaupun yang terlihat adalah lauh mahfuz, awalnya adalah yang maha halus, akhirnya nanti maha halus kembali. Maka innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali menjadi yang maha halus, diri Allah yang sedikit itu. Paham ya? Dah, dua ada udah banyak nih. Mana lagi? Yang di atas dulu ya, yang tiada permulaan, tiada akhir, maha suci, maha besar, maha esa.
Allah itu bercerita tentang diri dia yang sebenarnya. Coba, ada apa di sini? Gak bisa didefinisikan kan? Suci dari apapun juga di sini. Ya sudah, kalau maha besar sudah tadi ya, maha besar sudah tadi. Karena semua ciptaan ini hanya di dalam sedikit dirinya yang maha kecil saja. Maka dia tentu maha besar. Ya, ini sudah tadi. Ya. Sekarang kemana kamu melihat ada wajahnya? Mari kita lihat. Benar tidak? Ya, kewujudan. Ini adalah tadi adalah sifat atau ciptaan yang terlihat, ini ada zat, ini ada wajah. Kalau kita nafikan semua itu, sifat kita nafikan, zat kita nafikan aja. Nafikan itu hilangan aja. Yang ada wajah gitu. Terlihat tidak bahwa kemanapun engkau melihat yang ada wajahnya. Kelihatan gak? Nyari-nyari gak kita? Enggak perlu berjalan-jalan, enggak perlu ngerasa-ngerasain, enggak perlu itu, enggak. Langsung. Ya. Nah, itu. Pandangan ihsan merasakan sudah bertemu dengan yang dicari, enggak perlu nyari-nyari lagi. Ya. Hendaklah kamu sholat merasakan seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak, ketahuilah dia melihatmu. Nah, melihat ini nanti kita masuk ke enlightenment kedua nanti. Ya, yang pertama sudah tadi bahwa kita melihat dia, wajahnya. Oke. Ini dalam sholat yang pertama, ihsan itu ada dua, melihat dan merasakan dilihat. Udah itu aja dah. Ya. Nah, ini dia. Melihat wajahnya yang halus. Ya. Terus maha mendengar. Maha mengetahui dan mengawasi, udah pasti ya. Mari kita lihat. Semua berada di dalam yang maha halus ya, semuanya. Kelihatan tidak bahwa dia melihat melalui yang maha halus itu? Kelihatan tidak? Dia mendengar, mengetahui dan mengawasi kita. Gak bisa sembunyi. Orang berbuat jahat, sembunyi di kamar kelihatan gak? Kenapa kelihatan? Ada halus, meliputi semua. Orang minum-minum gitu kan, atau mencuri, atau berzina, atau berbuat maksiat di suatu tempat seperti kata Pak Taufikur Rahman tadi. Kelihatan nggak oleh Allah? Kelihatan. Maka kemanapun engkau bersembunyi akan kelihatan oleh Dia. Seperti apa? Nah ini dia contohnya. Kalau orang yang pernah melakukan ini investigasi di ruang polisi ya, ini adalah kaca yang hanya bisa melihat ke sini, dari dalam nggak bisa ngelihat. Ini juga dilakukan ini, kalau dulu saya waktu mau promosi jabatan, disuruh di dalam sebuah ruangan, berdiskusi gitu ya, kemudian mencari penyelesaian masalah. Kita benar-benar gitu, kadang-kadang kita ini merasa tidak dilihat gitu ya, kita koordinasi dengan orang itu, apa? Tapi karena ada yang melihat di sini, akhirnya kita tidak berani. Nah orang yang merasa dilihat oleh Allah, maka dia tidak akan berani. Macam-macam. Nanti ibu akan saya bawa kepada bagaimana merasakan pengaruh dari dilihat Allah ini. Pengaruhnya ada nanti. Nanti kita lihat. Ini sudah ya. Kita kembali ke kembali ke sini. Ini sudah. Ini mau yang bersemayam di atas syaraj? Ini yang sering diributkan orang nih Pak di YouTube. Mari kita lihat. Allah adalah semua ciptaan adalah berada di dalam yang maha halus. Di dalam yang maha halus itu ada aras enggak? Ada langit enggak? Ada kan? Tuh kita lihat tuh. Kelihatan enggak? Ini ada langit 1-7, ini aras, ini Allah yang sebenarnya yang maha besar. Kelihatan tidak bahwa Allah di atas aras? Bingung enggak kita lagi? Enggak. Kelihatan enggak Allah di atas langit? Kelihatan udah. Ya gitu. Allah di atas langit, ya. Allah di atas aras, ya. Lihat. Nih, ini ilmu saya.
Semua adalah di dalam yang maha halus. Maka tentu dia di atas aras, tentu dia di atas langit yang ya dia seberapapun langit ketujuh atau sampai 1000 langit pun dia tetap di atas itu. Karena yang di sini hanya sedikit dirinya saja, yang maha kecil, yang maha halus. Nah, contohnya ini lagi. Ya. Atau Allah itu terduduk di atas aras gitu. Bisa nggak disebut terduduk? Sama dengan ini nih. Ya. Nih. Nah, ini apa, Bu? Ada, Pak? Terowongan kereta api ya. Coba lihat. Boleh nggak dikatakan gunung bersemayam atau terduduk di atas terowongan? Boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Gunung terduduk atau bersemayam di atas terowongan. Nggak perlu terowongan itu lebih besar dari gunung supaya gunung itu bisa duduk di aras. Nggak begitu. Paham ya? Paham. Kemudian ini apa ini? Ini apa? Bumi. Boleh nggak dikatakan tuh angkasa bersemayam atau terduduk di atas bumi? Boleh nggak? Boleh. Iya kan? Terduduk angkasa itu di atas bumi. Ya. Ini bumi, terduduk di atasnya. Nggak ada yang aneh gitu. Ya. Jadi kita bisa menerangkan tentang hal-hal yang selama ini membingungkan orang. Ya. Nah sekarang di atas aras sudah. Sekarang bagaimana dia meliputi segala sesuatu. Ya. Udah kelihatan lagi kita sekarang. Nah lihat rupa, zat. Nah ini kelihatan tidak zat meliputi semua ciptaan. Yang maha halus atau wajah pun meliputi segala ciptaan ataupun zat. Kelihatan tidak? Gak ada yang terlepas dari liputannya. Ya, wajah itu meliputi semua. Gak ada yang terlepas dari liputan. Terdiri dari kuak dan sebagainya. Nah, jadi tubuh kita ini diliputi oleh yang maha halus betul, lebih dekat di urat leher kita betul. Ya, ada di mana-mana pun ada betul juga. Kenapa di balik ini ada dia? Di atas aras betul nggak? Betul. Apa yang mau ditentangkan gitu? Kalau orang kan bertentang, enggak, bukan di atas langit, bukan di atas aras, dekat. Orang yang bilang enggak, bukan dekat, itu di atas langit. Ada hadisnya, ada anak kecil yang ditanya waktu dia mau mencuri gitu kan, dia nggak mau, dia bilang kenapa? Ada Allah di langit melihat, kan gitu. Jadi ayat-ayat yang ada itu nggak ada yang bisa dipertentangkan, semuanya dengan konteksnya masing-masing. Ya, itu. Mau lihat mana lagi kan sudah. Ayat-ayat Marifatullah udah matang bagi ibu dan bapak sekarang. Gak bisa lagi diakalin orang. Oh, di atas langit, iya. Allah maha meliputi segala sesuatu, lebih dekat dari lehermu, iya. Iya semua sih gitu. Gak ada lagi pertentangan satu sama lain gitu. Ah, itu ayat-ayat Marifatullah. Ya, kesimpulan awalnya apa? Nah, ini kesimpulan awal yang kita buat sekarang. Baru nanti kita masuk kepada zikrullah. Ini kesimpulan awalnya. Untuk bertemu dengan Allah sudah tidak perlu lagi khayalan lamunan. Tidak perlu lagi syariat, tarekat, hakikat, marifat. Masih perlu itu? Tidak perlu lagi. Ya, kemudian tidak perlu lagi mengenal diri terlebih dahulu untuk bisa mengenal Allah. Barang siapa yang mengenal Allahnya, mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Jangankan diri, bulu hidung pun kita kenal, kita bisa mengenal Allah dari situ. Betul nggak? Kenapa? Bulu hidung pun berasal dari zat. Zat pun berasal dari yang maha halus. Ya, bukan hanya yang itu saja, bukan hanya mengenal diri, mengenal Allah.
Kita malah kalau kita mengenal diri, mengenal Allah, maka kita tidak wujud malah. Ya, kemudian tidak perlu zikir lataif. Lataif itu cakra-cakra sebenarnya dalam Islam. Lataif ini dibersihin. Ini apa yang mau dibersihin? Nanti masuk kita ke anasir diri manusia. Gak perlu zikir lisan, disilkap. Tidak perlu jangkar nafas, nggak perlu. Tidak perlu menjangkar ya nafas ini keluar masuk. Kemudian hu. Kalau di Buddha atau di Hindu bukan hu Allah, tapi shanti, shanti, kayak gitu dia. Ya kalau di dalam Islam hu Allah dengan jangkarnya nafas itu. Kenapa? Dia tidak tahu mengingat Allah. Nanti masuk kita ke situ. Ya, dan juga tidak perlu lagi berjalan menuju melewati 7 makam. Ya, dalam tarekat. Tidak perlu martabat 7 alam sampai alam lahut, alam jabarut dan sebagainya, itu nggak perlu lagi. Tidak perlu mati sebelum mati. Nggak perlu. Ya. Itu kesimpulan awal kita. Ya, kita masuk kepada materi kedua, yaitu zikrullah, ya, enlightenment dan ibadah nanti, ya, materi kedua, ya. Zikrullah, apa itu zikrullah? Mari kita lihat. Nah, saya sudah ringkaskan supaya ibu dan bapak nanti ingat di rumah, ya. Nah, ini materi kita nanti. Ya, pertama, zikrullah. Apa maknanya zikrullah? Ya. Kemudian zikrullah itu apa faedahnya? Ini kita lihat. Nabi mengatakan gini, bahwa zikrullah itu adalah amal yang terbaik dan paling diridhai, lebih diridhai daripada apa? Sedekah segunung emas dan perak. Wah, lihat gak besarnya itu, manfaatnya. Yang kedua adalah dia derajatnya lebih tinggi daripada membunuh musuh di medan perang atau dibunuh atau syahid di medan perang. Lebih besar itu manfaat dari zikrullah itu. Ya, dia itu hubungan langsung, tali hubungan langsung kita dengan Allah. Kenapa? Allah mengatakan, "Fazkuruni azkurkum." Itu pasti. Jadi kalau kamu ingat aku ingat kamu pasti. Jadi enggak perlu lagi, kalau dulu saya harus mencari rasa sambungnya. Enggak perlu seperti itu. Kenapa? Allah sudah jamin. Kalau engkau ingat aku, pasti aku ingat kau. Jadi enggak perlu, aku ingat Allah dulu, baru kemudian saya cari, mana nih, dernya mana nih, sambungnya mana nih. Enggak perlu. Sudah dijamin oleh Allah. Begitu engkau ingat aku, pasti aku ingat engkau. Itu udah pasti. Jadi enggak perlu dicari-cari. Ya. Kemudian lebih utama dari ibadah lain. Nah, ini keutamaannya. Lalu maknanya apa? Ya, makna zikrullah adalah ingat. Kenapa? Zikir artinya ingat. Bisa juga nyebut, nggak apa-apa nyebut, tapi yang kita sebut itu adalah yang kita ingat. Nah, itu dia. Kuncinya di situ. Boleh kita menyebut, habis sholat gitu ya, kita zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh, tapi berapa banyak? Kan Rasulullah mengajarkan berapa? 33 aja kan? 33. Boleh, gak ada masalah. Tapi sebelum menyebut itu kita sudah ingat dulu dia. Maka yang kita sebut sama dengan yang kita ingat. Selama ini kan gak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kita ingat apa? Nah, kan gitu ya. Nah, itu maknanya, ingat. Kalau mau di mana yang lain ya silahkan saja, gak ada masalah bagi kita ya. Itu. Nah, ada sebuah sebuah pernyataan dari Nabi, hadisnya begini. Banyak perkataan tanpa ingat kepada Allah akan mengeraskan hati. Lama-lama akan mematikan hati itu. Jadi itu bahayanya. Jadi kita sebut Allah, 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 Allah. Kan banyak perkataan tuh. Tapi kita tidak ingat Allah, itu akan mengeraskan hati. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak perkataan begitu tanpa ingat kepada Allah akan mengeraskan hati. Ini Rasulullah yang mengatakan gitu.
Tapi kalau kita ingat Allah, kemudian kita katakan la ilaha illallah. Cukup sekali gitu kan. Wah, gitu akan membuat kita bergetar nanti gitu. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, kemudian bagaimana ingat Allah itu? Dalam sholat. Ingatlah Allah di dalam sholat. Nah, dalam sholat apa yang kita ingat? Selama ini apa yang kita ingat? Macam-macam ya. Oke. Ya, di luar sholat. Bagaimana ingat Allah di luar sholat? Ya, bagaimana kita bekerja di pasar, ya, naik kendaraan, ya, bagaimana itu? Ya, bagaimana saat bekerja? Ya, karena dalam bekerja pun yang kita ingat adalah bukan Allah, pekerjaan kita atau orang ini apa namanya, membuat saya tidak naik jabatan ini ya, ingatnya itu kan. Jadi di luar sholat, di dalam sholat kita bisa mengingat Allah. Ya, kemudian, nah, zikrullah bukanlah ini. Nah, ini nggak perlu yang kayak gini. Ucap-ucap, angguk-angguk, geleng-geleng, keter-keter, menjadi histeris, nggak perlu. Ya, putar-putar, jingkrak-jingkrak, guling-guling. Ini kerjaan saya dulu semua nih, Bu. Ini kerjaan saya semua dulu nih. Guling-guling di lapangan, saya pernah. Ya, jingkrak-jingkrak pernah, ya, melongo-longo, pernah saya dulu, ya, apalagi dengar musik pernah, meditasi tenang, dengar musik yang iramanya irama minor, menangis ada pernah, ya, apalagi yang membersihkan cakra di sini. Allah. La illallah, la illallah. Tujukan ke sini. Pernah saya dulu. Mantan semua saya. Jadi nggak perlu lagi. Jadi zikrullah itu adalah ingat kepada Allah tanpa suara, tanpa huruf, tanpa gerak, tanpa merupakan Allah itu sendiri. Nah, kan tadi gelap tuh ini kita gitu kan. Kalau kita ingat Allah gelap, nah gelap itu disukai oleh iblis. Dia tidak suka dengan apa? Cahaya zikrullah. Karena zikrullah itu membuat minda atau hati kita itu menjadi bercahaya. Nanti saya lihatin seperti apa ininya, cahayanya itu. Nah, pintu ingatan itu sangat powerful, sangat kuat sekali. Dia hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Al-Quran mengatakan begitu. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah engkau akan menjadi tentram. Tatmainul qulub. Ya. Kemudian nafi isbat. Kalau kita dengan mata susah kita. Dulu saya di sebuah lapangan dikatakan gini, hei kamu lihat pohon itu. Kamu nafikan pohon itu. Jangan lihat pohon itu, lihat di sebaliknya. Maka masih ada pohonnya gitu kan. Nah, itu kalau dengan mata. Tapi dengan minda atau pikiran gampang. Di sebalik ini ada apa? Halus. Gampang kan? Ah, itulah hebatnya pikiran kita diciptakan oleh Allah. Ya. Nah, pintu ingatan itu sama dengan ini. Ini sedikit. Satu aja. Ya. Ini. Saya buka pintu ini. Ya. Anak. Ibu dan bapak bisa tidak ingat kepada anaknya? Gampang? Susah enggak? Yang belum punya anak mungkin enggak tahu kali. Susah enggak ingat kepada anak? Perlu enggak? Ingat anak kamu. Tunggu. Saya di sini, anak saya di sana. Oh, di rumah. Ayah di rumah anak saya. Perlu gitu enggak kita? Enggak lah. Ingat anak? Ya, ingat. Ingat ibu? Ingat. Ingat suami? Ingat. Ya, ini yang kita memori. Semuanya ada di ingatan kita. Duren. Ya, kalau ingat duren, yang ingat apanya?
Iya kan? Sekarang saya tanya, saat saya minta ibu mengingat suami atau istri, anaknya ingat nggak? Nggak, pasti. Kemudian saat saya minta ingat suami dan istri, setelah itu apa? Ingat duren. Suaminya lupa nggak? Istrinya lupa nggak? Lupa, sudah. Jangan ragu-ragu. Ya, saat ingat duren, saya ingatkan harta yang masih ibu ada di mana. Lupa nggak durennya? Ah, itu dia. Jadi ingat tuh hanya satu saja. Maka jangan isi dengan ingatan selain kepada ingatan Allah. Ah, nanti kita larinya ke sana. Ya, nah saya pengen tanya ke ibu nih. Kalau ingat pegunungan udah oke ya. Ingat pegunungan. Tuh. Ingat pegunungan seperti itu. Sekarang saya minta ingat Nabi Adam. Nah, coba ingat Nabi Adam gimana? Apa yang ada ingatan kita? Betul nggak? Kosong aja kan? Itu Nabi Adam mana ya? Ingat Nabi Adam. Udah nih ingat aja seperti itu. Wajahnya seperti apa nggak tahu. Dah. Gitulah kita ingat Allah. Ingat Allah, yang lain lupa. Ya, itu dia. Nah, kalau kita ingat ini. Inilah Nabi Ibrahim. Kita lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngilangin yang di atas gimana? Yang kelihatan tuh. Dulu enggak? Hah? Udah? Oke, ya. Nih, sebut Allah, akhir gitu ya. Sebut Allah, Allah gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim ingatnya pula bintang. Bintang. Kalau dia ingat Allah, sebut Allah ingatnya bintang, itu namanya apa? Yang disebut dengan jadi diingat, tidak sinkron, betul nggak? Maka, wah, bukan ini, kata Nabi Ibrahim, bulan. Ah, enggak juga, karena dia nyebut Allah. Matahari, enggak juga. Maka akhirnya apa? Dia baru ketemu bahwa tidak ada, bukan semua itu. Nah, itu Nabi Ibrahim. Ya, maka itu disebut kalau ingat Allah, nyebut Allah ingatan kepada yang lain disebut munafik. Udah, itu aja sudah. Nah, yang betul itu apa? Ini dia yang betul. Ini yang betul. Disebut Allah, maka di ingatan kita tidak ada serupa, tidak ketemu rupa, umpama, tidak ada huruf, tidak warna, tidak berbunyi, maha gaib. Ingat Allah di dalam indah kita, bersih, suci. Suci dia nggak ada apa-apa. Allah. Hanya ingat saja Allah. Nanti kita latih. Adapun ada satu titik, ada titik tuh, nggak boleh juga. Ada luas, nggak boleh juga, karena nggak ada. Mau Allah gimana, luas gimana? Ditebas dengan pedang tauhid, harus tidak ada apa-apa. Itu disebut dengan zikrullah di dalam minda kita. Oke, maka selama ini yang ada di kepala kita, betul nggak? Ya, bagi yang suka minum itu, kalau yang lain ini, ya di dalam sholat ada yang membayangkan Ka'bah. Siapa yang pernah membayangkan Ka'bah dalam sholat dulu? Ada nggak? Saya pernah. Saking inginnya saya khusyuk dalam sholat supaya nggak kemana-mana pikiran saya, maka saya bayangkan dulu Ka'bah di sini. Baru semua Allah Akbar. Akhirnya artinya apa? Saya menyembah Ka'bah sebenarnya. Tuh, ya. Oke. Jadi itu makna dari zikrullah. Maknanya apa? Ingat. Ya, jangan cari makna yang lain.
Kalau mau baca, boleh baca. Tapi ingatnya dulu baru baca. Ingat Allah, baru sebut Allah. Atau subhanallah, boleh. Ingatan sudah, sekarang masuk ke hati spiritual. Nah ini hati spiritual nih. Ini, hati spiritual ini memanai hati yang keliru. Ini hati. Paling banyak dibahas, tapi banyak pula salah kaprah. Coba lihat. Ada yang katakan itu, ada sudur, ada kalbu, ada fuad, ada lub, ada sir, ada ruh. Atau dalam bahasa kita, diri yang punya diri sebenarnya diri, roh diri tajali, macam-macam lah istilahnya. Ada nggak itu dalam bahasa Indonesia? Ada. Ya. Ya Allah. Akhirnya kita berputar-putar dan menyulitkan kita sendiri. Oke. Kemudian apa? Di hadis Nabi mengatakan gini, ada segumpal daging ya, yang mudghah itu adalah seperti lintah dia. Ya. Kalau daging yang seperti lintah itu baik, maka baiklah keseluruhannya. Kalau rusak, rusaklah seluruh tubuh kita. Ya, ketahuilah segumpal daging mudghah itu kalbu. Selama ini kalbu itu ada di mana Ibu? Berarti diterjemahkan ada di mana? Di mana? Di sini enggak? Kalau ini rusak jantung rusaklah seluruh tubuh kita. Betul enggak? Enggak. Karena sekarang sudah ada transplantasi jantung. Kalau hati rusak, ya kan? Maka transplantasi jantung. Siapa yang mengalami transplantasi jantung yang terkenal itu? Dahlan Iskan. Berarti bukan itu. Jantung juga tidak itu. Tidak bisa orang transplantasi jantung. Tapi kalau ada satu yang rusak semua ini. Maka kalbu itu apa? Kalbu itu apa? Kalbu itu adalah otak. Kalau rusak otak, rusak semua sudah. Orang gila, yang rusak apanya? Ini. Ya, orang yang mencuri, yang rusak di mananya? Ininya yang rusak. Ini bukan di sini yang rusak. Maka salahnya apa? Kalau ingin membersihkan jiwa atau kalbu, ini yang dibersihkan. Salah. Ini yang dibersihkan. Ya, maka ini kekeliruannya selama ini. Ya, antara otak dengan jantung dan liver. Mana yang kalbu? Ini adalah tempatnya kalbu, yang disebut kalbu yang rusak itu ini. Maka yang bekerja di dalam kalbu itu apa? Dalam otak itu apa? Itulah disebut hati rohani. Hati rohani itu apa? Yaitu pikiran, pandangan mata hati atau mata hati dan telinga hati. Nanti 3 serangkai kita lihat nanti. Ya, ini arti menurut Al-Quran hati rohani itu mana? Ini ya, menurut Al-Quran. Kita lihat aja Al-Quran. Nah ini, penciptaannya bagaimana? Dari tanah, kemudian keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian disempurnakan kejadiannya, lalu ditiupkan kejadiannya diberi nyawa ya, jasadnya diberi nyawa, kehidupan dulu. Kemudian ditiupkan ruhnya. Kalau sekarang terjemahannya adalah Allah meniupkan sesuatu dari dirinya kepada orang. Nah gitu, benar-benar ditiupkan gitu ya. Ruh itu ditiupkan seperti itu. Kalau kita enggak, semua di dalam di sini adalah ciptaan. Berat dari mana? Ruh itu dari mana? Kalau sudah marifat, ruh dari mana? Zat. Zat dari mana? Malu sudah. Enggak ada hubungan deh. Ditiup-tiup oleh Allah gitu enggak ada hubungannya. Ini hanya istilah saja. Ya, setelah ada ruh, maka ada pendengaran, penglihatan dan minda atau fuad. Maka inilah yang disebut dengan hati rohani. Nah, ini ininya. Nah, jantung, jasad, sudah pasti itu enggak bukan. Kemudian apa? Diberi nyawa. Diberi nyawa itu disebut dia memberi kehidupan. Kalau tidak ada nyawa, tubuh kita ini apa yang terjadi? Busuk. Jadi terurai dia. Setelah itu apa? Diberi ruh. Ruh itu menggendong rasa. Maka rasanya ada di dada. Pusat ruh itu ada di sini. Ruh itu dia bisa membesar, bisa mengecil. Saat kita tidur dia mengecil. Kalau membesar, kebangun gitu kan, baru membesar lagi dia. Nah untuk tenaga, untuk menggerakkan tangan, untuk mengedipkan mata, untuk berbicara, untuk macam-macam bergerak, itu adalah dibutuhkan tenaga ruh.
Fungsinya itu Pak. Fungsinya itu ada tenaga dan ada menggendong rasa. Maka orang yang tidur, ruhnya mengecil, maka tidak terasa dia dipotong tangan pun mungkin nggak kerasa bagi dia kalau dia tidurnya pulas gitu. Atau kalau ibu-ibu enak tuh, kalau suaminya sering berbuat jahat atau dia lagi tidur, ketok kepalanya sampai bengkak gitu kan, bangun-bangun, kepala saya kok bengkak kata suaminya gitu. Ya, nah ini roh. Lalu apa? Minda. Ini di hati itu ini. Hati terdiri dari minda. Minda itu bahasa Melayu atau bahasa inilah. Kalau bahasa kitanya pikiran saja sudah, atau akal sama itu. Akal, pikiran sama. Setelah itu apa? Mata hati. Mata hati yang bisa melihat tadi. Mata hati yang bisa melihat mana? Saya minta ibu melihat, bapak melihat rumahnya, bisa kan? Itu mata hati yang bisa melihat itu, walaupun tidak terlihat. Kemudian yang mendengarkan telinga hati. Coba ibu duduk sebentar gitu kan, coba dengarkan musik nostalgia ibu. Yang yang pernah paling ibu dan bapak paling pernah bisa paling merasakan paling enak dulu dengarkan di sini. Masih kita bisa mendengarkannya. Itu telinga hati, bukan telinga ini yang bisa mendengar. Telinga hati mendengar lewat telinga. Mata hati bisa melihat yang ada ini melalui, yang melihat apa jadinya? Mata hati. Yang mendengar mana? Telinga hati. Nah ini 3 serangkai ini kemana-mana ada nih Bu. 3 serangkai ini. Nah kalau dia masing-masing, ini masing-masing nih, ini roh, ini dia hati. Kalau masing-masing ya nama-namanya ini roh, ini hati. Roh hati. Tapi kalau dia bersatu, lihat. Kalau dia bersatu, dia lari ke sana, baru berubah dia namanya. Ini disebut dengan jiwa. Jiwa itu adalah gabungan dari hati dan ruh. Tahu kita sekarang. Ya, kalau ini apa? Nyawa. Nyawa itu nggak ada hubungan dengan ini. Yang mengatur kehidupan kita apa? Ini. Yang mengatur ini bisa nggak busuk? Ini. Udah itu aja sudah. Gak susah, gak rumit-rumit kita. Barang siapa mengenal dirinya, mengenal Allah, gak perlu ilmu itu. Ini saja sudah. Ini nih, ini adalah roh. Roh ini adalah untuk tenaga bergerak. Ini butuh roh nih. Maka orang tidur gak bisa bergerak karena rohnya mengecil, simpan di sini. Jadi yang harus dibersihkan mana? Kalau orang jahat, yang dibersihkan mana? Ini yang dibersihkan nih. Ini yang dibersihkan, bukan di sini. Ini ada lataif, cakra macam-macam. Bukan di sini yang dibersihkan, ini yang dibersihkan. Kenapa? Ini disebut dengan kusir atau sopir atau pilot dalam kehidupan kita. Ini dia. Ini tenaga untuk menggerakkannya. Ini untuk menjalankan aktivitas kita di alam ini, alam dunia ini. Kalau ini ya untuk menjalankan aktivitas kita di alam roh nanti. Nanti kalau Bapak tertarik nanti lebih lanjutnya bagaimana bisa supaya ini keluar ini keluar dari tubuh, bisa insya Allah. Itu disebut dengan out of body experience, bisa insya Allah. Ya, tapi itu nanti. Gak paham ya ini ya, bahagian-bahagian diri manusia yang utama, ini saja sudah, nggak perlu yang lain. Kalau mengenai jasad, pelajari ilmu kedokteran. Bapak lebih tahu, dokter, profesor lebih tahu tentang ini. Tapi tentang ini siapa yang tahu? Ya, yang mengenal jiwa. Paham ya? Nah, ini ada satu yang perlu Ibu dan Bapak ketahui. Ini penting banget. Ini jasad, ini nyawa, ini roh, ini minda, hati dan mata hati. Dia membentuk jiwa tadi kan. Nah. Ini, coba perhatikan nih. Mata hati itu mengikat roh agar dia bercantum atau bersatu dengan minda membentuk jiwa. Nih, mata hati ini ya supaya roh ini
dia selalu bisa bercantum atau bersatu dengan jiwa, maka mata hati ini memegang. Dipegang gini. Maka dalam berzikir nanti, zikir kita ada, zikir di dalam sholat ada, zikir di luar sholat ada, zikir dalam keadaan keseharian dalam santai-santai ada. Maka kalau kita zikir gini, zikir kita duduk. Allah, kemudian duduk. Tidak menyebut, tidak bergerak, tapi ingat Allah. Ingat Allah. Ingatnya kan di sini. Ya. Kemudian ada mata hati kita kan kita tujukan nanti ke atas. Nah ini dulu tujukan ke atas, maka otomatis apa? Ruh ini dia akan naik ke atas. Naik ke atas. Nah kondisi itu yang disebut ada zikrullah seperti itu ada. Kalau dalam sholat gak seperti itu. Kenapa? Kita ingin menggerakkan tubuh, kita ingin membaca, maka yang perlu adalah ingatnya. Nah itu bedanya nanti di situ. Jadi mata hati itu mengikat antara ruh dengan pikiran kita, diikat oleh dia. Maka pikiran kita kepada orang lain artinya apa? Kepada harta, benda dan sebagainya artinya menarik-narik ruh ke sana. Makanya nggak enak. Karena ruh itu inginnya apa? Dekatnya dengan Allah seperti itu. Paham ya? Nah itu gunanya mata hati. Itu penting sekali. Jadi pusat nyawa ada di jantung, ya. Maka kalau orang meninggal, yang terakhir hilang itu adalah denyut jantungnya. Ya, kalau ruhnya sebelumnya udah keluar. Itu nanti kita pelajari di dalam hal khusus lagi itu nanti. Sekarang kita ketahui saja dulu. Ya. Yang paling penting lagi adalah ini. Di mana tempatnya hati spiritual? Ini dia. Apakah di jantung, apa di lever atau di sana, di dalam kepala kita? Di mana? Di kepala, pasti di kepala. Kalau menurut orang tarekat, kalau jalan wali-wali ataupun juga yang lain, adanya di jantung. Kalau menurut orang yang jalan nabi-nabi di sini. Inilah tempatnya hati rohani di sini. Hati saya kecewa, Bu. Hati saya kecewa. Kalau sekarang enggak, hati saya kecewa loh. Hati saya marah ini gitu. Ya, jadi aneh nanti gitu kan. Orang hati saya ini kecewa. Hati saya kecewa ini. Hati saya sakit ini. Hati saya marah ini. Marah itu di sini. Saya bisa marah karena dulu Abang Bayu ini pernah mencelakakan saya. Setiap melihat dia, teringat dia kelakuan dia kepada saya marah. Ya kan? Di sini enggak rasa marah itu. Sini dia, tapi terbawanya ke sini. Kenapa? Allah mengatakan, kalau kita berbuat jahat, maka Allah itu membuat dada kita ini seperti orang naik gunung. Ya, seperti naik gunung, nafas kita tersengal-sengal. Ya kan, betul nggak? Orang marah seperti itu nggak? Betul. Orang mengira bahwa rasa marah itu di sini, marah itu di sini, marah itu di sini. Akibatnya nafas kita nafas kita memburu dan emosi kita muncul. Nah itu dia. Maka di sini dia. Ingat saja sudah. Kita sudah selesai di sini. Di sini tempatnya. Semua ada di sini. Ya. Maka ini dia. Hati spiritual. Ada di situ. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau hati turun ke dada? Yuk kita lihat. Turun ke dada. Lihat hatinya turun ke dada. Apa yang terjadi? Pengen tahu? Itu dia hati turun ke dada. Itu kalau hati turun ke dada gitu. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang ngantuk, saya tahu, oh hatinya sedang turun ke dada. Betul kan? Orang yang paling jelek adalah orang yang mau tidur. Jadi kalau hati turun ke dada udah, maka kita nanti menjaga hati itu tetap di atas.
Ini tugas kita nanti. Mataku tidur, walaupun saya mata tidur, tapi hati saya tetap terjaga gini. Nah, ini yang bisa kita duduk 2 jam, 1 jam, 2 jam tanpa tertidur. Ada nanti. Mau lagi nih, lihat kalau orang tertidur. Itu artinya apa? Hatinya turun ke dada sudah. Jelek amat gitu. Sekarang ibu-ibu bapak tahu sekarang menertawakan orang yang ngantuk. Oh, hatinya sedang turun ke dada gitu. Allah Rabbi. Jadi udah tahu kita menertawakan orang. Ini paling enak nih. Ya. Nah, ngantuk-ngantuk. Tapi pas orang, oi bangun ya. Nanti tidur lagi. Gitu. Anak-anak sering begitu. Anak-anak kita sering begitu dia. Mana lagi? Lucu-lucu aja nih. Ini sudah. Ya, paham ya? Ini udah tadi. Jadi itu. Jadi ini buang saja sudah. Kalau ada yang masih pakai kalbu di sini, ya nggak kepakai. Tapi kalau mau masih pakai, silahkan kan gitu ya. Kita nggak maksa. Tapi kita sudah menerangkan yang sebenarnya mana gitu. Oke, itu. Bagaimana kualitas hati? Yang kualitasnya sekarang. Ini kualitasnya kita lihat. Ini dia. Kualitas hati itu kotor sudah tadi ya, banyak maksiat seperti ini. Orang yang sering meditasi, dia bersih, hatinya bersih. Ya, tapi tidak ada penjaganya. Kenapa tidak ada penjaganya? Karena tidak ingat Allah. Ingat Allah itu penjaga. Ya, menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Maka ini dia. Ini dia. Masih bisa digoda oleh setan di sini. Masih bermain-main di sini. Termasuk kosong. Karena kosongnya tidak ingat Allah. Tapi kalau ini kosong, ada penjaganya. Apa penjaganya? Ingatan kepada Allah itu. Paham ya? Nah kita nanti mau masuk ke sini. Ini yang kita pakai. Kalau ini gampang. Ya, gampang itu. Kosong ya, ingatan kita kosong langsung. Gak ingat, lupa semua. Ingatnya kan masuk, karena kita fokus kepada volume atau suara itu. Nah itu dipakai oleh New Age Movement, meditasi dan sebagainya di situ perginya. Kalau kita enggak ingat kepada Allah, nah ini dia kita, ya. Nah itu sehingga lama-lama kita menjunjung ingatan kepada Allah. Ini dia. Oke, sudah itu. Sekarang sekarang tata caranya. Tata caranya sekarang. Tata cara ingat kepada Allah. Sederhana. Ya. Tata cara tanpa luar, tanpa dalam, keadaan dalam. Nih. Ini tata caranya, sederhana. Enggak perlu dihafal, langsung saja nanti kita praktekkan. Ya, pertama, kalau kita ingin membersihkan, bersihkan dulu. Ya, kita diajarkan oleh Ustadz Husain bagaimana membersihkannya. Cukup membersihkannya dengan pertama nanti 3 kali kita baca kulhu atau al-ikhlas, al-falak, an-nas, al-fatihah. Itu nanti kita baca. Setelah dibersihkan apa? Isikan ingatan kita dengan ingatan Allah. Bagaimana mengisikannya kita lihat nanti. Ya, sebut nama Allah 3 kali, ya, tapi sebutnya Allah, Allah, masukkan Allah. Ingat saja Allah sudah. Ya, setelah itu apa? Fokus. Nah, apa yang disebut fokus nanti kita terangkan. Setelah itu apa? Kunci, kelopak mata tidak bisa dibuka. Ini kunci namanya nih. Nanti kalau saya minta ibu kunci, kuncinya benar-benar kunci. Ya, naikkan mata putihnya, naikkan ke atas, kunci. Kunci itu gini.
Nah, nggak bisa dibuka. Kalau ini nggak kunci nih, tuh kelihatan ya? Ya, ini nggak kunci namanya. Nih, ini nggak kunci nih. Nah, ini nggak kunci, kelihatan ya? Kalau ini kunci dia. Hmm. Kelihatan ya? Nanti saya minta coba itu nanti kalau dalam kita berlatih. Yang dibutuhkan hanya itu saja. Ya. Nah, setelah itu apa? Istiqomah. Ada link, pasti ada link ya. Saya bilang tadi, kalau kita ingat Allah, pasti Allah ingat, sudah. Gak perlu cari-cari gimana Allah nyambungnya, gak boleh, gak perlu dicari-cari. Allah sudah jamin. Kalau saya dulu saya cari-cari nyambungnya, udah ingat Allah, saya cari rasa sambungnya gimana nih. Maka saya simpang dulu, ada dernya, mana dernya gitu kan. Itu gak ada. Allah sudah jamin. Asal engkau ingat kepada aku akan ingat kepada engkau. Ya udah, jaminan Allah kita pegang. Masa nggak percaya? Setelah itu apa? Istiqomah. Istiqomah itu tahan berlama-lama. Ya, nanti kalau berlama-lama pertama gini, pertamanya emang kayak gini. Lama-lama kayak gini. Ini mulai turun nih gitu. Hati itu mau turun ke sini. Ngikutin apa ruh yang turun dia. Kenapa? Kalau kita rileks, ruh itu turun dia ke bawah, ke dalam dada. Ya, supaya dia tidak turun, maka mata hati harus tengokkan ke atas. Sehingga apa? Ruh itu dia mau turun, dipegang oleh mata hati. Mau turun, dipegang oleh mata hati. Yang tadinya dia mau turun, lama-lama dia naik. Dia naik ke atas gitu. Sehingga kita, disitulah orang kita nanti bisa duduk begini. Orang menyangka saya tidur, tapi tidak. Orang menyangka lagi duduk begini, saya lagi tidur, saya enggak. Itu nanti yang kita lihat nanti. Ya, itu saja ceritanya. Mari kita coba praktekkan ya. Kayak tadi ya ini mata hati ya, naikkan ke atas seperti ini dia. Lihat enggak? Lihat enggak? Lihat ya. Nah, begitu mata hati kita di dalam nanti, mata hatinya. Ya, itu. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ingat Allah, maka diputar mata hatinya. Itu dia. Ya, mata hatinya putar. Ditopang ingatan Allah itu. Karena kalau ingatan Allah itu tidak ditopang, sebentar dia udah ngelenceng kemana-mana itu. Paham ya? Maka ada meditasi, namanya meditasi mengikuti pikiran. Ikutin aja pikiran, lari ke sana, lari ke sana. 3 hari, lari terus itu kan. Ada meditasinya dulu, saya ikut semua itu. Nah, maka supaya tidak lari, maka kita kunci. Ingatan Allah nanti, plek, kunci seperti ini. Mau ini, kunci lagi. Kuncinya gimana? Supaya ini nggak bisa dibuka, gampang sudah. Ya, ini dia. Ya, ingat Allah, kunci, kunci. Lihat, sulit dibuka. Ini saya ini juga. Ini kalau sudah dikunci, maka sulit dibuka ini. Paham ya? Paham Ibu? Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau sudah dikunci gitu, ingat Allah, maka kalau kita ingat Allah, ada sambutan Allah itu otomatis dia. Otomatis tuh. Gak perlu dicari-cari bagaimana rasa sambungnya, gak perlu. Oke. Istiqomah. Nah, ini dia yang saya sebut tadi, jaga. Jaga, ini mata hati tadi yang sudah naik, ini seperti ada sempadan di sini. Seperti ada garis sempadan di sini nih. Yang mana nih? Nah ini, ada garis sempadan. Ini mata hati ini nggak boleh turun ke bawah nih. Jaga. Jaga dia. Ada di atas terus. Kalau dia turun ke bawah, pasti tertidur. Pasti tertidur. Kenapa? Nggak ditahan soalnya. Awalnya gini,
Tiba-tiba kalau badannya udah mulai gini nih, pasti turun udah. Nah sekarang kalau turun naik lagi, naik lagi, naik lagi. Nggak apa-apa seperti itu karena kita belum akhir. Ya, paham ya ini ya? Nah, tampak luarnya gimana? Tampak luarnya ini yang paling penting nih. Lihat tampak luarnya. Nah, seperti itu tampak luarnya. Nah, ini Ustadz kita nih. Tampak luarnya begitu saja. Ya, nah ini kunci yang saya bilang kunci tadi. Tuh, Ustadz kita menerangkan dengan jelas banget dulu. Ini dikunci, ini nggak dikunci, nggak bisa dibuka matanya. Ya, nah ini, saya nyoba mata tertutup seperti ini gitu. Anak kecil pun bisa gitu. Ya, nah, kemudian dalam keseharian nggak perlu terlalu begitu banget, ya sedikit aja. Yang penting dia nggak kebuka, udah kayak gitu. Tapi kalau sudah nanti sampai kepada tahap berikutnya, relax ya, nggak bisa nggak di luar aktivitas semua udah selesai, kita duduk begini, nah segini aja cukup, nggak ada tenaga, paham ya? Nah jadi orang melihat, dia itu tidur, ya senyap diam, tiada orang yang tahu bahwa sebenarnya dia bukan tidur, tapi dia sedang mengingat Allah. Enak nggak gitu? Perlu gini nggak? Nggak bisa. Ini berapa lama kita tahan? Kalau lagi nyetir mobil gimana? Susah nggak? Susah. Kalau lagi nyangkul gimana? Ini nyangkul, ini tasbih, kita mau nyangkul. Kalau di sini ingat Allah. Mau nyangkul, mau nyetir, semuanya ingat Allah bisa. Itu rahasianya. Ya. Kemudian mata terbuka. Mata terbuka ini untuk beraktivitas. Jangan tutup terus matanya ibu, tutup terus mana lagi masak tutup matanya enggak. Lagi nyetir tutup matanya enggak. Lagi nyetir, lagi masak, lagi beraktivitas, buka mata. Buka mata ya. Tapi kita tetap ingat Allah di sini nanti atau ingat Allah di sini. Nanti kita latih ya. Maka lihat. Yang kita lihat apa? Nanti kalau terlihat macam-macam, lihat Lauh Mahfud berjalan. Nah lain lagi nanti, itu keredaan nanti itu. Ya, yang terlihat oleh kita apa? Orang berantem, Lauhul Mahfud berjalan. Orang perang, Lauhul Mahfud berjalan. Semuanya ada hikmahnya gitu nanti kita ya. Itu dia. Ya, orang kelihatan orangnya seperti apa nih? Ya, kelihatan enggak? Senyap dan diam. Tiada orang yang tahu sebenarnya dia bukan sedang melamun. Dia bukan sedang melamun. Tapi matanya sedang melihat Lauh Mahfud berjalan. Mata hatinya sedang melihat zat atau wajah yang halus. Hatinya sedang mengingati Allah. Kondisi ini yang kita nanti inginkan. Ya, nah keadaan di dalamnya yang kita lihat. Di dalamnya gimana? Ini dia. Jam berapa kah ini? Jam 2 ya? Ya gak apa-apa. Nanti kita tambah lagi sedikit nanti, ya. Yang penting ini dulu. Ini berubah. Ya. Nah, mari kita langsung latih. Mari kita langsung latih. Tata cara sudah, latihannya sudah, langsung sekarang. Pertama, membersihkan minda. Bersihkan. Saya minta ibu dan bapak tutup mata, nanti kemudian mata hatinya naikkan ke atas seperti tadi, tujukan kepada mindanya, kemudian di dalam pikirannya ini baca kulhu 3 kali, baca kul a'udzu birabbil falaq sekali, al-anas sekali, al-fatihah sekali. Dua putarannya cukup. Mari kita mulai. Tutup mata. Baca al-falaq, al-ikhlas. Tujukan kepada pikiran kita, tujukan ke sana, tapi tidak membaca dengan lidah ataupun mulut. Hanya bacanya di dalam pikiran. Baca. Bismillah.
Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Kalau sudah selesai, mulai lagi dari awal, tujukan kepada pikiran kita. Kalau sudah, buka mata. Nah, sekarang bagaimana mengisikan ingatan Allah ke dalam kepala kita atau minda kita atau hati kita? Mengisikannya begini. Kalau kita tidak ingat Allah, yang di minda kita ada apa? Yang tadi kan ya segala masalah kita. Sekarang isikannya gampang, ya. Kita seperti gini. Masukkan ke dalam Allah, Allah, Allah. 3 kali aja cukup. Allah, Allah, Allah. Masukkan ke dalam. Allah, Allah, Allah. Ingat Allah. Allah, 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 ingat. Diam saja sudah. Nah, kalau saya gambarkan begini, lihat. Ada dalilnya, ada Qulidullah, Awidur Rahman, itu ada ya. Nah, ini dia. Mata tutup. Nah, nanti ini dulu, mata tutup. Kemudian begitu mata ditutup kan gelap tuh kelihatan. Pasti gelap. Itu artinya mata hati kita masih ke depan. Oke, sekarang masukkan ingatan Allah. Allah, Allah, Allah. Ingat Allah di belakang kepala. Di belakang kepala ingatnya. Ya, kalau masih enggak seperti itu pegang belakang kepalanya. Allah. Setelah itu apa? Putar mata hatinya ke belakang. Lihat. Lihat gambarnya dulu. Ya. Naik fokus. Set. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Putar ke belakang, tahan. Kunci. Kalau udah dikunci, maka dia nggak bisa dibuka matanya. Nanti saya minta coba. Oke, ada pertanyaan di situ? Kita coba dulu ya. Oke, mari kita coba. Tutup mata. Mata, hati tengok ke depan, gelap, kelihatan gelap. Kemudian kita masukkan ingatan kepada Allah. Ucapkan Allah, Allah, Allah. Masukkan ingatan Allah ke belakang kepala. Atau tidak bisa pegang belakang kepalanya. Allah, ingat Allah di situ. Seperti apa? Enggak ada rupa sudah. Ingat aja Allah saja, ingat saja. Enggak ada rupa, enggak ada apa-apa. Allah. Sudah ada, kita ingat Allah. Tumpu mata, putar mata hatinya ke belakang, tumpu ke sana. Tumpu ke belakang, lihat ke belakang. Kalau enggak bisa, pegang belakang kepalanya, rasakan mata hati, lihat mata hati menengok ke tangan kita itu, sudah. Tumpu ke sana. Jangan lepas, lakukan saja. Mau sebentar nggak apa-apa. Tumbuh ke belakang. Kita sudah tahu Allah bukan warna, bukan rupa, bukan luas, bukan macam-macam, enggak. Ingat saja Allah. Ingat Allah saja, ingat. Tumpu mata hati ke belakang. Tumpu. Sekarang tangannya lepaskan saja, ingatannya tetap di belakang. Ingatan tepat di belakang. Jaga, tumpu. Kalau mata hati ditengokkan ke ubun, ingatan tuh langsung ke ubun juga dia pergi. Coba dicoba. Mata hati naikkan ke tengokkan ke ubun. Ingatan Allah tuh akan ikut dia ke ubun kita.
Mata hati tengokkan ke depan, ke dahi, ingat Allah itu akan seperti memenuhi kepala kita, ke bawah dia ke depan. Jadi kalau di belakang nggak bisa, ke atas. Kalau nggak bisa di atas, ke depan, bisa kita. Tapi lebih baik di belakang. Nah sekarang ke belakang lagi, tengokkan mata hati ke belakang, kembali, rasakan ingat Allah di belakang. Rasakan ingat Allah ada di belakang. Kemudian sedang ingat Allah itu kita latihan ya, ini latihan ya, latihan yang dipakai di dalam sholat. Mari kita coba takbiratul ihram, sambil duduk aja. Allahu Akbar, ingatan tetap kepada Allah, tumpuan tetap kepada Allah. Seakan-akan kita mengucapkan tumpuan itu, apa ucapan kita kepada Allah. Allahu Akbar. Kemudian baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, mau berbisik boleh, berbisik saja. Tujukan kepada Allah yang sedang kita ingat. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tumpukan ke sana, tujukan, fokuskan ucapan kita itu kepada ingatan Allah. Mau cepat, mau lambat, gak ada masalah, sama saja. Ya, kemudian kita bawa ruku, rukukan tubuh sedikit. Allahu Akbar, rukukan tubuhnya. Ya, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini latihan saja ya, bukan sholat baru, enggak. Sujudkan, lebih rendah lagi sedikit. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sampaikan di situ. Kemudian berdiri lagi. Ya, baca Al-Fatihah lagi. Tumpukan mata hati, tetap tumpukan kepada Allah yang sedang kita ingat. Dirikan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Al-Fatihah. Rukukan sedikit, subhana rabbiyal a'la, subhanal azim wa bihamdi. Ya. Lebih rendah lagi sujud. Duduk antara dua sujud. Tahiyat, selesai nanti buka mata. Kalau sudah, buka mata. Sekarang bagaimana berdoa? Sama dengan sholat. Ingat Allah, sampaikan permasalahannya. Lalu bagaimana dengan ihsan tadi? Bagaimana dengan zikrullah? Kapan penggunaannya? Nah itu ya. Jadi ihsan tadi adalah untuk kita sampai sampai ada rasa bertemu dengan Allahnya. Kalau sudah bertemu Allah, cukup sudah ihsan itu. Ya, yang kita berikutnya apa? Zikrullah, ingat Allah. Ya, kita ingat, pokoknya Allah kita ingat, bukan mahalus, bukan apa, enggak itu yang kita ingat lagi. Mahalus itu hanya kita untuk mengabaikan semua. Ya, kita abaikan alam, kita abaikan ini, pokoknya abaikan, nafikan semua, ketemu. Yang mahalus wajahnya ada. Ya kan? Maka kita bukan ingat wajahnya, enggak. Yang kita ingat apa? Allahnya yang kita ingat.
Ingat Allah itu gimana? Apakah ada luas? Enggak ada. Enggak ada. Mau luas gimana? Luas itu ciptaan Allah. Allah saja. Tapi di dalam indah gitu tuh tidak ada rupa, tidak ada warna, tidak ada luas, tidak ada ruangan, macam-macam. Enggak ada. Allah. Tetap aja sudah. Dalam duduk. Tetap duduk sudah. Dalam tiduran. Ingat Allah di sini, di belakang. Kalau sudah mahir nanti, di belakang, kita naikkan ke ubun-ubun. Dorong ke atas sedikit, ini dia. Nah, ini dia. Ya. Kalau kita ingat Allah di belakang kepala, disebut dia pintu belakang. Istilahnya aja. Jadi mata hati ke belakang itu pintu belakang. Mata hati ke depan pintu depan. Mata hati ke atas itu disebut dengan base camp atau tempat kita beristirahat dalam keseharian dengan Allah. Hanya kita berduaan dengan Allah di situ sudah. Ini lihat ya. Lihat. Apa kata hadis Rasulullah? Sesungguhnya Allah itu telah berfirman, apabila hambaku mendekati aku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Apabila dia mendekati aku sehasta, aku mendekatinya sedepa. Apabila dia mendekati aku sedepa, aku lebih datang lebih cepat lagi. Jadi apa? Naikkan ingatan tadi. Naikkan sejengkal. Naikkan sehasta. Naikkan sedepa. Tapi yang kita butuhkan hanya sejengkal saja. Tapi kalau ibu dan bapak punya masalah yang rumit dalam keadaan darurat kali, naiknya tinggi itu sampai sedepan nanti. Allah tolong saya. Seperti apa? Kalau ibu-ibu naik perahu, perahunya di tengah laut pecah, ibu dan bapak hanya berpegangan kepada sebatang pohon. Apa yang ibu bapak lakukan? Ingatnya benar-benar itu. Ya pegangannya betul-betul itu. Ya. Gak ingat tuh tasbih gak ingat, sholat gak ingat, semua gak ingat. Tapi Allah pegang, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong gitu kan. Tapi kalau ibu dan bapak terlalu lama di sini, nanti menjadi orang yang tersembunyi atau terpisah dari alam kehidupan ini. Maka kita tuh cukup sejengkal saja naik. Itu rahasianya itu, sejengkal saja naik. Seperti apa? Gini dia. Ya, kalau kita lihat nih. Ingat Allah tadinya di belakang, kita pindahkan ke atas. Maka naikkan ke atas sejengkal. Set, udah. Ingat sejengkal gitu sudah. Tahan di situ. Nah ini yang saya lihat tadi, lihat. Ini mata hati kita ke atas. Ingatan Allah kita di atas. Karena mata hati tetap kita jaga ke atas, dia bukan turun ke bawah. Ya kalau turun ke bawah apa yang terjadi? Ngantuk. Kalau pandangan mata hati ke atas, maka ruh akan naik ke atas. Dan naik ke atas. Inilah yang akan membuat orang itu bisa duduk tidak turun 1 atau 2 jam. Tapi jangan di sini ibu dan bapak kita lakukan. Nanti gak pulang-pulang kita. Gak pulang-pulang kita nanti. Ya nanti di rumah. Oke, jaga. Seperti ini. Nah. Keadaannya seperti ini. Gak ada gerakan. Kalau kita bergerak, ruh akan yang sudah naik tadi turun lagi ke bawah. Iya kan? Turun lagi ke bawah. Tapi memang harus turun lagi ke bawah. Kenapa? Karena kita mau sholat, kita mau beraktivitas, kita menjalankan kehidupan keseharian kita. Nah, bedanya di situ. Tapi nggak ada kemabukan di kita. Allahu Akbar, turun kita, sholat kita. Ya, nah itu latihannya tadi. Ya, nah latihan zikrullahnya sudah, pintu belakang sudah kan, ke atas sudah. Cuman ngedorong ini ke atas itu cuman di rumah saja nanti. Tadinya kita ke atas, naikkan sedikit saja ingatannya, dorong sedikit aja sehingga di sini ingatan Allah itu. Jaga di sini. Nah itu dia. Susah nggak zikrullah? Awalnya susah. Karena tidak terbiasa. Berapa puluh tahun ibu tidak ingat Allah?
Ya kan? Sekarang langsung saya rubah gitu, langsung ingat Allah. Nanti gagal lagi, ya nggak apa-apa, namanya juga kita bukan arif billah. Kalau Pak Ustadz tuh langsung gitu kan, sampai 24 jam bisa ingat Allah beliau. Kita enggak, ingat Allah 1 jam, 2 jam cukup. Ya kan? Nah, nanti lama-lama setelah ruh bisa naik ke atas, baru bisa ingat Allah 24 jam. Ya, itu zikrullah. Ibadahnya apa? Oh, ibadahnya sederhana Ibu. Ibadahnya, ya, nih ibadahnya. Ibadah itu bukan macam-macam. Ya, tadi Ustadz Taufikur Rahman sudah mengatakan setelah mengenal Allah baru meningkatkan ibadah. Ibadahnya apa? Ini ibadahnya. Gak sulit-sulit ibadahnya. Apa? Tapi berat. Sholat tahajud tiap malam, Bu. Berapa? 20 rakaat kalau kita biasanya. Mau 11 boleh. Gak masalah. Nah, nanti sholat tahajud memperkuat zikrullah. Zikrullah memperkuat sholat tahajud. Nah, gitu dia hubungannya nanti. Kalau ingin cepat ingat Allahnya jadi permanen, istiqomah, maka perbanyak sholat tahajud. Sholat tahajud berapa? Minimum 1 jam. Artinya apa? Selama kita sholat itu kita pelihara ingatan kepada Allah. Di luar sholat nanti akan otomatis dia akan semakin lama. Jadi antara sholat tahajud dengan zikrullah itu hubungannya. Lalu apa? Puasa. Teman-teman yang di sholat dia mas, ya itu biasa puasa sunat tuh bisa dari Senin sampai Jumat, Bu, atau sampai Sabtu. Ada yang Senin Kemis bisa, nggak ada masalah. Ya, tapi nanti ada Senin sampai Kemis, oke saja, tidak masalah. Senin sampai Jumat oke, sampai Sabtu boleh, sampai Minggu kalau kuat nggak apa-apa. Karena yang tidak boleh hanya 5 hari, 2 hari Lebaran, 3 hari Tasyrik, yang lainnya boleh. Nah itu ya. Habis itu baca Al-Quran. Baca Al-Quran saja. Mau 1 ayat ke, 1 ain ke, atau 10 juz ke. Kalau yang hafiz itu gampang. Saya heran Pak Mas Taufik ini. Saya 1 juz itu bisa 5 menit katanya. Ya 5 menit ya. Berapa? 10 menit 1 juz. Saya 1 juz itu mungkin baca ya 30 menit. 30 menit itu udah cepat tuh Bang. Karena tidak hafal Bang. Kemudian senantiasa zikrullah. Ini yang kita pertahankan. Zikrullah, ibadah. Zikrullah, ibadah. Setelah itu takut kepada Allah. Kenapa takut? Allah melihat kita. Ini takut kita kenapa? Takut macam-macam kita. Mau, aduh ya Allah, Allah ngelihat saya ini. Mau berbuat jahat, aduh ya Allah, engkau melihat saya. Udah, itu ada sudah. Itu takut namanya. Ya, sedekah. Banyak-banyak sedekah lah. Ya, sedekah saja. Mau ke yang masih Indonesia sedekah gitu kan. Terus apa? Zuhud. Ya, ibu-ibu udah zuhud semua. Kalau yang gak zuhud tuh gini Bu. Nih, ini gak zuhud namanya nih. Nah, mana dia yang gak zuhud ya? Ah, ini gak zuhud namanya nih Bu. Nih, itu gak zuhud. Yang ini gak zuhud. Ini gak zuhud, itu kan. Ini juga gak zuhud, itu kan. Paham ya? Jadi kayak sederhana sudah ibadah-ibadah kita itu, ya. Gak perlu ke minta kemana gitu ya. Berpeganglah kepada syariat. Sudah, jangan dibuat-buat syariatnya. Ya, syariat yang udah cukup kok, ini aja udah lebih dari cukup. Ya, sulit ada yang baru enggak di kita diajarkan? Enggak ada, ibadahnya itu aja kok. Cuman ingatan Allahnya yang kita perbaharui. Zikrullahnya, kemudian ihsannya. Itu selesai zikrullah dengan ibadah. Enggak usah macam-macam. Itu Bang Aziz. Ya, materi kedua sudah selesai ibadah dan zikrullah. Oh, takdir ya. Mau break dulu enggak? Langsung. Alhamdulillah.
ya langsung kita takdir. Ya, tapi enlightenment kedua belum ya. Mau kita coba? Iya, boleh. Coba. Ya, coba ya. Enlightenment kedua. Ini sudah tadi ya. Kita merasa sudah melihat Allah. Sekarang kita tambah 3. Pertama melihat, yang kedua adalah dilihat. Sekarang dilihat, merasakan dilihat. Yang ketiga, yang ke ini munculnya apa? Jalalnya, merasakan kekuasaannya. Ya, tadi kan dilihat sudah kebesarannya, kekuasaannya itu ya, kekeluasannya itu adalah yang kedua, yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat adalah merasakan jamalnya, kasih sayangnya. Ada 4 yang kita lakukan. Jadi kita coba ya. Pertama, mari kita rasakan melihatnya. Gampang. Ya, melihatnya, duduk, diam, ya, tutup mata, sudah, tutup mata. Kemudian kita di ruangan ini, munculkan ruangan itu di dalam minda kita. Kemudian kita nafikan, karena kita sudah ma'rifatullah, kita nafikan. Kita nafikan ruangan, maka yang ada adalah zat. Kita nafikan zat, yang ada adalah yang maha halus. Bertemu sudah yang dicari. Bapak sudah melihat wajah yang selama ini dicari-cari, sudah ada. Sudah bertemu. Terima kasih ke Allah. Dengan ilmu ini, sampaikan, ya Allah, terima kasih ya Allah atas ilmu ini, sehingga saya sekarang bisa melihat wajahmu ya Allah. Selama ini saya bingung untuk bertemu denganmu ya Allah. Saya cari ke sana, saya cari ke sini, saya cari ke situ. Tidak ketemukan wajahmu ya Allah. Tapi dengan ilmu ini, saya langsung bisa melihat wajahmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Duduk di situ sebentar. Sampaikan terima kasihnya. Betapa bahagianya kita. Kita naik setingkat. Ya Allah, saya melihatmu ya Allah. Dengan mata hati saya, ainul yakin berdasarkan ilmu yakin. Saya pun jadi sekarang tahu ya Allah, Engkau melihat saya. Nah, rasakan dilihat Allah, rasakan. Coba ingat pekerjaan-pekerjaan masa lalu kita. Apakah kita pernah berdosa? Apakah karena kita berbuat jahat? Apakah selama ini dulu pernah tidak baik? Melupakan Allah? Ingin bersembunyi dari Allah? Coba rasakan sekarang. Oh ya Allah. Ternyata selama ini Engkau melihat saya ya Allah. Ya Allah. Rasakan. Malu. Rasakan malu itu muncul. Malu dilihat oleh Allah yang kita telah berbuat tidak senonoh. Bicara dengan dia. Bicara dengan Allah. Ya Allah, Engkau melihat ternyata ya Allah maafkan saya. Mohon maaf di situ. Maafkan saya ya Allah.
kita istighfar, sampaikan istighfar kita. Astagfirullah, sampaikan. Astagfirullah. Ibu dan bapak melepaskan itu semua, astagfirullahaladzim, terbebas kita dari segala perasaan bersalah kita. Kenapa? Karena memang selama ini kita tidak tahu kita dilihat oleh Allah. Tidak tahu. Sekarang saya tahu, Engkau melihat ternyata ya Allah. Maka ya Allah, yang akan datang ya Allah, tuntun saya. Bimbing saya supaya tidak terjerumus lagi kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Bicara kita dengan Allah sekarang. Bicara. Ya Allah, tuntun saya, bimbing saya, rahmati saya. Muncul keyakinan kita sekarang bahwa masa depan kita adalah masa depan yang terbaik. Kenapa? Allah akan melihat kita sehingga kita selalu ingin menghindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Ya Allah, malu saya ya Allah. Malu saya. Selama ini saya tidak ingat kepada Engkau di dalam sholat saya ya Allah. Oh ya Allah, malu saya ya Allah. Tapi saya enggak tahu ya Allah. Tapi saya enggak tahu. Bicara dengan dia. Selama ini kita naikkan setingkat lagi. Ya Allah, selama ini saya merasa besar ya Allah. Selama ini saya merasa hebat ya Allah. Ternyata alam tempat saya yang begitu besar ini hanya kecil di hadapan-Mu ya Allah. Kecil sekali di hadapan-Mu ya Allah. Kau sungguh maha besar ya Allah. Alfa saya selama ini melihat kebesaran-Mu itu. Alfa ya Allah. Ya Allah, saya alfa selama ini ya Allah. Tidak tahu Engkau maha besar. Sehingga saya membesarkan diri saya. Membesarkan ilmu saya. Membesarkan pengetahuan saya. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Maafkan ya Allah. Rasakan. Kebesaran Allah itu membawa, merasakan jamalnya, jalalnya, kekuasaan dia. Rasakan itu. Allahu Akbar. Sampaikan. Allahu Akbar. Tapi tidak usah berteriak. Sampaikan saja Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampaikan. Selama ini kita alfa. Merasakan kebesarannya itu. Kita naik setingkat lagi. Di dalam kemahabesaran dia itu tersimpan satu rasa kasih sayang dia kepada kita. Yang selalu kita baca Ar-Rahman,
Ya Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Dalam kemahabesarannya itu tersimpan kasih sayangnya. Dia sayang kepada ciptaannya, lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Lebih sayang dari seorang nenek kepada cucunya. Ya Allah. Begitu berdosa kita, dia masih sayang kepada kita. Begitu jahat kita, masih sayang dia kepada kita. Saya akan bacakan Ummul Al-Quran, ibu dan bapak dengar. Dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Silakan ibu dan bapak berdoa sejenak. Saya diberikan waktu sekitar 3 menit. Silakan doalah. Doa, sampaikan doanya. Sampaikan rasa terima kasihnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai materi ya. Nanti masuk ke keredaan.